standby, kamera ready, sound ready, 3. Assalamualaikum Bapak Kadin. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, harus lebih baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya juga mengharapkan teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan dengan seksama. Langsung saja nih Bapak, kepada panjenengan kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, karena waktunya cukup singkat, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dosen UIN dan semua mahasiswa-mahasiswi Mahad UIN Tulungagung. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di sini dalam rangka sharing tentang ilmu bisnis yang tadi itu telah disampaikan oleh Mas Romli. Beliau dan tim saya juga dalam dunia bisnis yang beliau menguasai tentang digital marketing yang online. Tapi kalau saya karena sudah terlanjur berkecimpung sejak 2004 bisnis offline, maka sampai sekarang saya masih istiqomah di dunia offline. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, waktu hanya 10 menit dan saya ingin menyampaikan tadi judulnya sudah disampaikan ya, tentang strategi bisnis passive income. Nanti soal ada pertanyaan, setidaknya ada 5 pertanyaan sebagaimana usulan dari Pak dosen Aris. 5 pertanyaan semuanya berhadiah. Nah, siap-siap pasang telinga. Kalau bicara tentang bisnis, berarti bisnis passive income berarti ada hubungan dengan membangun aset. Aset itu ada yang aset online, ada yang aset offline. Kalau aset online mungkin tadi sudah disampaikan tentang membangun aset dengan bikin konten, mungkin ya seperti itu. Karena konten tadi itu akan dibuat oleh banyak orang. Mungkin konten kreator yang punya subscribe yang sekian juta, akhirnya itu menjadi aset. Ya harapannya aset itu menggulung, menghasilkan terus. Tapi memang karena kita umat Islam, aset itu harus hati-hati. Kalau menurut saya harus hati-hati karena bisa jadi aset itu bisa menjadi dosa jariah yang terus menggulung juga kalau aset itu berbentuk mungkin mengajak maksiat dan sebagainya, maka itu perlu hati-hati. Baik, sekarang pertanyaan pertama, silakan harus siap-siap angkat tangan dulu, jangan jawab ya, angkat tangan dulu. Apa yang dimaksud dengan aset? Atau saya sambil berdiri boleh? Ada yang ngerti tentang apa itu aset? Angkat tangan yang ini dapat hadiah ini. Halo? Ini saya panggil gimana? Adik-adik atau teman-teman atau kakak ya? Gimana? Teman-teman aja ya, biar kelihatan muda saya. Ada yang tahu apa itu aset? Silahkan yang jilbab hitam. Langsung jawab aja, langsung jawab aja. Jawabannya kurang tepat tapi dapat hadiah. Saya jawab aja karena waktunya singkat. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan rutin dan harganya terus naik. Contoh rumah itu aset bukan? Belum tentu. Rumah itu bisa aset, aset itu punya lawan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa lawan kata dari aset? Ini pertanyaan kedua. Salah dapat hadiah. Bukan aset. Angkat tangan dulu. Belakang. Dapat hadiah. Hadiahnya pasti suka. Enak. Kita yang belakang. Putih.
Jawabannya yang kenceng. Hutang atau beban, aset kurang tepat tapi dapat hadiah. Lawan kata adalah liability atau liabilitas. Barang yang operasionalnya terus keluar dan harganya menyusut. Rumah itu bisa aset, bisa liabilitas. Rumah bisa aset jika rumah itu ada aktivitas bisnis, menghasilkan rutin tiap hari, tiap bulan, ya kan? Terus setiap tahun, 10 tahun harga tanah naik, itulah aset. Mobil itu aset bukan? Disewakan gitu kan? Atau mobil yang rare, yang gitu, yang kaki gitu bisa jadi. Saham bisa aset, juga bisa bukan? Emas itu aset bukan? Bisa bukan. Emas itu akan aset jika Anda semua menjadi pedagang emas. Untuk transaksi. Dan alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya punya hari ini telah membuat ada lebih dari 30 brand dan merek produk. Terus, tapi itu semua bukan milik saya. Ada yang maklunan ke saya bikinkan, saya kasihkan orang lain gitu. Ada yang ormas, ada yang pondok, ada yang pengusaha gitu. Totalnya lebih dari 30. Dan alhamdulillah saya punya beberapa brand yang reseller saya lebih dari 1000 ribuan. Insya Allah Pak dosen Pak Haji Aris cukup ngerti. Terus saya juga sebagai supplier kepada sebuah perusahaan besar yang omsetnya per tahun mendekati 2 triliun per tahun. Alhamdulillah, saya juga menjadi dulu pernah beli saham juga. Ketika lahir dulu tahun 2012 saya ikut beli sahamnya, saya jual mobil baru, saya beli saham waktu itu. Sampai sekarang omsetnya hampir 2 triliun per tahun dan alhamdulillah saya punya omset penjualan produknya itu setiap tahun juga miliaran, puluhan miliar. Ya itu cukup tinggi. Ya seperti yang kita dengar hari ini, Halal Network Internasional. Saya punya beberapa usaha, terus salah satu kebutuhan pokoknya saya kirim, saya pasok untuk bahan baku. Baik, sebagaimana judulnya strategi membangun passive income. Yang pertama, karena saya basic saya adalah membuat produk, saya produsen UKM. Ada yang tahu UKM? Usaha? Usaha kecil kenapa? Kecil terus? Ya, itu bahasa umum, tapi keinginan saya usaha kecil, omsetnya miliaran. Amin. Ada kalian mau punya usaha kecil yang omsetnya miliaran? Saya kasih caranya. Yang pertama, temukan produk. Saya ini cukup punya idealis. Saya punya hari ini menjual produk itu lebih dari 150 brand dan merek, dan itu 100% produk lokal dan milik muslim. Itu dari saya. Ketika saya kenal dengan Pak Romli, akhirnya kemana-mana produk itu impor, ekspor. Saya juga punya usaha ikan hias di Tulungagung juga. Yang pertama, cara yang adalah temukan produk, kalau bisa produk lokal, yang marginnya minimal 50%. Syukur-syukur 100, 200, 300%, 500%, bisa. Itu ada caranya. Temukan minimal apa-apa sih 50% margin. Pulaan 10.000 minimal, gampangannya dijual berapa? 15. Setelah itu bikin sistem. Jadi kalau kita bicara membangun aset sama dengan membangun sistem, kita tidak akan bisa sukses
kalau tidak punya sistem yang bagus. Bisa dimengerti? Bangun sistemnya apa? Kalau kita amati produk-produk besar kayak Wings Food, Unilever, semua punya sistem. Sistemnya apa? Jaringan. Produsennya di Jakarta, ada distributor besar di Jawa Timur, dijual ke distributor besar di Tulungagung. Kalau di Tulungagung itu di mana? Pasar Wage. Saya cukup hafal karena saya asli Rejo Tangan. Saya punya rumah di Lembu Peteng dan saya punya usaha di Udena. Alhamdulillah dari usaha itu saya punya 4 rumah, yang 2 rumah liabilitas, yang 2 rumah aset. Jadi Lembu Peteng saya bangun 2013, sampai sekarang saya belum pernah hidup di Lembu Peteng. Di Rejo Tangan itu rumah warisan awalnya itu saya bangun. Jadi saya sebenarnya Tulungagung, KTP saya masih Tulungagung, tapi saya sering di Trenggalek. Produsen besar Jakarta, distributor Jawa Timur ngambil untung, distributor Tulungagung di Pasar Wage ngambil untung, baru ke kecamatan-kecamatan, nanti baru diecer-ecer. Dan itu semua membutuhkan margin yang dipotong. Bisa dimengerti? Itu cara lama yang masih sangat ampuh sampai sekarang. Jadi jangan alergi dengan istilah jaringan, karena bisnis tanpa jaringan tidak bisa sukses. Jaringan pemasaran. Maka dari itu setiap hari saya punya tugas yang memberi tugas diri saya sendiri, yaitu ternak reseller setiap hari. Alhamdulillah 2011 itu saya mulai beli kotak koloni lebah. Saya belajar di seorang akademisi, guru, dosen, seorang dokter juga di Fakultas Pertanian Doi Jamal dan dosen di Unisma. Saya belajar beli kotak koloni. Saya juga jualan ke Jakarta kemana-mana kotak koloni. Pernah jualan 1000 kotak koloni di Gunung Muria. Sampai sekarang alhamdulillah saya punya brand madu milik saya sendiri, ada 3. Terus saya bangun reseller, udah ratusan, lebih dari 700 reseller madu itu. Jadi temukan produk yang marginnya minimal 50%. Setelah itu bikin sistemnya sederhana aja. Ada yang paling rendah, minimal beli sekian jadi reseller, dapat harga reseller. Terus kalau membeli lebih banyak lagi, saya kasih tambah potongan, contohnya ya, jadi distributor. Kalau beli lebih banyak lagi, saya tambah potongan menjadi agen besar. Itu kalian duplikasikan, gulung aja sebanyak-banyaknya, tidak usah buru-buru, karena konsep bisnis passive income adalah santai, serius, pelan-pelan, sambil pikir, sambil jalan pelan-pelan. Karena passive income itu sangat bagus ketika kita sudah tidak bisa kerja lagi. Passive income itu punya lawan, istilahnya apa? Ada yang tahu? Pertanyaan ketiga, istilah dari passive income. Pertanyaan ketiga, salah sudah hadiah ini, karena saya sudah janji sama Pak dosen harus keluar beli rumah hadiah. Salah aja dapat hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia yang paling pasti kalian suka. Ada passive income, ada angkat tangan. Ini hitam. Nah, aktif income ini belum betul saya kasih hadiah. Ya nanti yang merasa dapat hadiah kasih datanya ke Pak dosen, ke Pak Aris. Aktif income, ada passive income. Passive income itu harus melibatkan diri kita agar kita dapat penghasilan. Bikin gorengan, kulaan, goreng, jualan semua di rumah sendiri. Itu berisiko ketika 3 kondisi. Perhatikan, kalian masih muda, perhatikan, ketika Anda hanya punya aktif income, itu berisiko ketika 3 kondisi. Yang pertama, catat besok ujian pasti keluar. Iya, ujian kehidupan. Iya pasti keluar. Kalau Anda hanya mengandalkan aktif income, pasti berisiko pada 3 kondisi. Yang pertama,
Rek pas loro. Yang kedua, pas lungo. Yang ketiga, pas tupo. Pekerjaannya apa? Jualan gorengan. Nah kok tutup pas loro. Nah terus dia loro buka. Ya mungkin loro gitu kan. Tutup akad tinggalnya karena harus mengandalkan dia hadir. Yang kedua kalau pas lungo, wis deloni, wis goreng, tiba-tiba ada kabar guru cedek meninggal di Surabaya, langsung terus. Ya siap. Oh gitu. Nah sudah dikasih kode. Pas lungo, sudah siap barang-barang dagangan dikabari guru Surabaya meninggal, ditinggal ya. Iya kan? Pas lungo, umur sudah 70, pantas gak jualan? Makanya jangan hanya mengandalkan aktif income, tapi harus punya passive income. Bedanya begini, aktif income itu uang cepat. Anda sekalian jadi affiliate, itu uang cepat, bagus, tidak masalah. Aktif income itu anggap untuk latihan otak, latihan otot. Karena ketika kita tambah usia, ada peluang-peluang menurunnya fungsi organ, dan itu hanya bisa dipertahankan dengan aktivitas. Ada disebut penyakit degeneratif, penyakit karena penurunan fungsi organ karena tua. Yang pertama otak, makanya harus sering latihan otak. Dengan apa? Dengan apa latihan otak? Sering membaca, sering belajar, kuliah, ini latihan otak. Karena kalau otak tidak berhasil dipakai akan hilang, susut. Otak kalau tidak dipakai akan hilang, susut. Maka harus latihan fisik, latihan beban. Ada lagi pembuluh darah, harus dilatih juga. Ginjal akan ada penurunan semuanya, dan kita belajar latihan otak agar otak itu tetap apa? Encer. Masa otak encer? Tetap moncer gitu ya. Terus bisnis, aktif income, silahkan jualan apapun, yang penting halal, lakukan dengan niat ibadah sambil apa? Latihan otot. Karena otot kalau tidak dipakai akan namanya atrofi, susut. Penyakitnya namanya kata sarkopenia. Ya, tak tanya tadi itu. Tapi tak jawab karena saya diburu-buru dengan waktu 10 menit. Biasanya 2 jam, 3 jam. Jadi makanya tetaplah punya usaha aktif income untuk melatih semua organ kita dan niat ibadah. Kalau mager di rumah ya jadinya apa? Penyakit tidak datang. Tapi jangan lupa aktif income itu berisiko pada 3 kondisi. Pertanyaan yang keempat, siapa yang bisa menyebutkan dengan cepat 3 kondisi risiko aktif income tadi? Angkat tangan. Ini mengulang aja ini. Angkat tangan. Oh coklat yang belakang itu belakang kiri. Siapa ya? Belakang. Iya ya. Oh enggak. Siapa lagi? Ini biru. Waktu sakit, waktu pergi, sama waktu tua. Oke. Pas loro, pas lungo, pas tua dapat hadiah. Maka kalau tidak ingin risiko seperti itu, mulai sekarang, mulai sejak dini, belajarlah berpikir membangun sistem agar penghasilan kita itu menjadi pasif income. Banyak caranya, banyak banget. Dunia bisnis itu kita belajar sampai mati itu tidak akan habis itu ilmunya. Ada hanya ilmu bisnis ya. Saya kalau lagi bisnis itu selalu ingat dengan hadis bahwa yang akan bisa besok akan jadi pertanyaan besok adalah hartamu dari mana gitu kan. Kalau orang punya harta berarti kan punya bisnis. Berarti bisnis saya itu harus halal, itu harus benar-benar kita jaga bisnis
bisnisnya harus halal, sumbernya uang harta itu juga harus halal. Dan itu sebenarnya pilihannya banyak, silakan belajar terus membangun sistem untuk passive income. Cara yang paling mudah tadi apa? Mencari produk yang marginnya berapa persen? Minimal 50%. Bukan 50%, minimal Minimal 50%. Karena menurut pengalaman saya kurang dari 50% tidak bisa diatur secara sistem. Ya, bukan 50% ya, jangan salah paham. Minimal sopor-sopor bisa 100%, 200%, 500%. Saya pernah membuat produk yang marginnya 500%, itu keren. Kalau pengen belajar nanti bisa serius. Saya di Durenan itu punya kelas, punya tempat yang saya biasanya pakai acara yang kapasitasnya hanya 50 orang, dan setiap bulan biasanya ada di sana. Tempatnya bagus, tapi tidak sebagus di sini ya. Cuma ada AC-nya gitu aja. Ada AC-nya, sering ngumpul, sharing-sharing di sana. Biasanya kelas di sana itu ada tiga macam. Yang pertama kelas kesehatan, yang kedua kelas bisnis passive income, yang ketiga kelas digital marketing. Kalau digital marketing Pak Romi yang mengajar. Kalau yang lain saya punya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, biasanya saya ambil. Untuk guru-guru saya biasanya ada yang sudah sekarang jadi bahkan dari DPR ada guru saya itu. Konsepnya adalah kalau kita ingin penghasilan 100 juta per bulan, carilah guru yang minimal penghasilannya ratusan juta. Bisa dimengerti? Konsep penghasilan adalah 5 orang terdekat kita itu penghasilannya berapa, Anda tidak akan jauh-jauh dari 5 orang terdekat kalian. Maka dari itu mulai sekarang saya ajarin tips yang kedua, strategi yang kedua. Kalau punya pengen penghasilan, ada yang punya pengen penghasilan 10 juta katakan kurang ya? 10 juta ya apa? Salah ngomong, kayaknya sini level semua. Ada yang pengen punya penghasilan 100 juta katakan? Minimal 100 juta ya, alhamdulillah. Ini sih mana-mana lebih yang kadang ini apa ya? Kurang. 100 juta kurang apa? 1 miliar ya. Ada yang pengen penghasilan 1 miliar katakan? Siap saja. Oh, baru lagi ternyata salah. 1 juta kurang 1 miliar. Cara yang pertama, Anda tetap bergaul dengan teman-teman sekitar yang sebagaimana sebelumnya, jangan pernah berubah. Tapi berusaha cari circle sesuai target penghasilan Anda. Jadi berarti target penghasilan 100 juta per bulan aja minimal. Berarti cari guru yang sudah penghasilan lebih dari 100 juta. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah ikut seminar bisnisnya. Bisa dimengerti? Ada yang pernah ikut seminar bisnis nilainya 1 juta kan? 1 juta belum, kurang tinggi sampai 10 juta. 1 juta, ada yang lebih, ada yang pernah ikut seminar bisnis 10 juta kan? Oh, berarti kurang dari 1 juta. Berarti caranya adalah ikut seminar bisnis, workshop bisnis yang itu benar-benar pengusaha loh ya, bukan hanya jualan ilmu kayak jualan itu motivator. Jangan cari yang motivator ya, cari backgroundnya yang bisnis beneran dan bayar semakin mahal semakin oke. Saya pernah ikut seminar bisnis harganya 8.900.000 hanya ingin belajar properti. Namanya komunitas developer properti syariah, itu sebelum pandemi itu. Alhamdulillah saya punya ini pasca sarjana karena depannya SD Tunggul saya 2 itu perumahan yang pertama kali saya buat sama teman. Sekarang habis ada kos-kosannya. SD Tunggul saya 2 dan Tunggul saya itu kebarat dikit belakangnya rumah. Dulu itu miliknya keluarga yang diwaris begitu. Terus saya sama teman patungan bebaskan lahan, saya jual kapling. Itu tahun 2013 saya belajar pertama kali properti. Dan saya waktu
belajar pertama itu bayar 8 juta, 8 juta 900 saya masih ingat. Saya pernah juga di kuliner, tergabung di komunitas tim kuliner Indonesia dengan punya Pak Barajak dari Bandung yang produknya itu ini loh, frozen food, banyak di sini ternyata namanya, kok saya lupa ya sekarang, itu dulu kuliner saya, itu bayarnya waktu itu 4.300.000 Pak Barajak, apa ya, lupa saya. Itu di frozen banyak Pak Barajak dari Jogja, biasanya ngadakan acara di hotel ini, Korban, sudah ke Merdeka itu ya seperti itu. Jadi tips yang pertama, cari produk yang minimal marginnya 50%. Yang kedua tadi apa? Cari circle yang benar. Cari circle yang benar. Karena teman kita itu dibagi menjadi 3 fokus ya. Baik, ini saya kasih tips yang ketiga. Cari teman, cari circle. Ada teman yang harus kita jauhi, bukan kita jauhi ya, kita kurangi porsinya, namanya body friend. Apa itu body friend? Tulisannya body friend. Teman apa? Teman ngalor itu udah duduk tidak ada manfaat. Itu body friend. Itu maksimal hanya boleh, menurut buku yang saya baca itu hanya 5%. Dari 1000 teman kita sudah boleh dari 5. Ini teman dabul lah, bahasa Jawa ya, teman dabul. Terus yang porsi besarnya ada 2. Yang pertama, yang porsi paling besar adalah namanya followers friend. Apa itu followers friend? Kalau pengen kaya, pastikan punya follower yang banyak. Ya, saya dulu pernah ke Singapura, ke Malaysia, nyewa ini gara-gara pengen kenal sama si Atta Halilintar dan teman-teman dan keluarganya. Saya nyewa travelnya namanya Safaratur. Saya sewa dengan ratusan teman-teman jalan-jalan ke Singapura sama ke Malaysia karena ingin masuk circle-nya Atta Halilintar. Bisa dimengerti? Ya saya tidak bayar sendiri, tapi ya kita patungan nyewa Safarator yang jadi guide-nya, tour guide-nya adalah Atta Halilintar dan keluarganya. Terus kita sambil ngobrol apa sih cara bikin konten. Oh ternyata hasilnya ini. Target dia adalah bikin jadi konten kreator, bikin channel-channel, subscribe-nya banyak. Setelah itu dia bikin brand. Dia jualan di situ. Ternyata di situ. Jadi dia tidak ingin mendapatkan monetis dari iklan. Tapi dari setelah dikenal banyak orang, dia ngomong apa, produk apa di channelnya yang puluhan juta sobatnya. Itu targetnya, kita tahunya di situ. Makanya punyailah followers, friend, teman dalam arti pengikut, jaringan bisnis yang banyak, jumlahnya setidaknya 90% dari yang kita kenal adalah followers, friend. Yang terakhir, yang ketiga, kalau pengen sukses harus punya guru, namanya mentor friend. Ada yang bisa disebutkan? Kalau pengen sukses kita harus punya 3 teman dan porsinya yang pertama tadi apa? Katakan yang tahu ini hadiah 5 ini harus habis. Ini yang baju coklat, yang ini, yang paling sini. Yang ini, cepat lagi. Yang pertama, bagi friend, followers friend. Surat 1. Oke, sebelahnya. Mentor. Oke, jadi kalau pengen sukses, kita harus punya teman 3 ini dan porsinya jangan lupa. Begini, 3. Yang pertama, bagi friend tidak boleh lebih dari 5%. Bagi friend tadi apa? Artinya teman Apa ngalor itu? Sudah duduk tidak jelas. Cakap lah, aku berantem juga ya. Cakap kumpul nanti mana? Dulu jembatan. Kalau kayaknya aku bola terus sekarang itu apa ya? Baru nanti aja. Rono duduk rono. Dan
subuh hilang 12, iya dong, dikurang-kurangi maksimal hanya 5%. Terus yang maksimal, oke, ini terakhir. Yang maksimal adalah apa tadi? Followers friend diperbanyak dengan cara apapun, yang penting halal, perbanyak followers friend. Terus yang ketiga, jangan lupa cari mentor friend. Mentor friend ini yang menentukan nanti Anda masuk circle mana. Carilah seminar-seminar bisnis yang beneran, cari pengusaha yang buka kelas, masuklah, jadilah circle-nya, serap ilmunya, kita akan ketularan mirip-mirip dengan penghasilannya. Insya Allah seperti itu. Silahkan nanti yang ingin minat lebih lanjut hubungi Pak dosen, Pak Haji Aris, dan insya Allah kita siap membantu bagaimana secara spesifik membangun bisnis passive income. Terima kasih semuanya. Insya Allah semoga semuanya mendapat manfaat, barokah, pulang rumah sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Dari materi hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa mulai menjadi afiliator dan juga student creator untuk menambah passive income dengan strategi yang tapi kita harus menekankan kunci bahwa sistem yang jelas dan rajin serta konsisten adalah yang utama. Karena sekarang bukan zamannya update status tapi upgrade status. Demikian seminar entrepreneur hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, Bapak Romli Rani Prasetyo dan juga Bapak Saifuddin Latif, dan juga atensi teman-teman mahasantri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara hari ini. Saya Ukti Wardah menyampaikan pamit undur diri.